Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan dulu siapa kita. Saya adalah Diki Cahyadi dan di sebelah saya Ada Rida Arafi. kami dari kelompok 3. Nah, di sini kita akan presentasikan tentang keuntungan dan kerugian serta rekomendasi penggunaan nuklir di masa mendatang. Nah, harapannya setelah presentasi kita ini kita semua dapat memahami potensi dan tantangan teknologi nuklir dalam kehidupan manusia. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, izinkan kita memulai presentasi ini. Kita akan mulai dengan pembahasan tentang apa sih itu nuklir. Oke, berikut videonya. Nah, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu nuklir. Nah, nuklir itu merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan energi dari inti atom. Nah, teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pembangkit listrik, pengobatan, dan penelitian ilmiah. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, teknologi nuklir juga memiliki resiko seperti potensi kecelakaan dan limbah berbahaya yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan perhatian dan pengawasan yang ketat agar tetap aman dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, jadi nuklir adalah teknologi yang sangat canggih, tetapi perlu digunakan secara bijaksana untuk kebaikan bersama. Nah, sebelum kita lanjut ke slide tentang keuntungannya, apakah ada yang ingin bertanya? Tulis di kolom komentar. Nah, jika tidak ada, kita lanjut aja langsung ke slide yang slide ketiga. Slide ketiga ini membahas tentang apa aja sih keuntungan dari energi nuklir. Nah, jadi nuklir ini memiliki beberapa keuntungan. Nah, contohnya kita ambil dari energi besar. Energi nuklir itu menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar hanya dengan sedikit bahan bakar. Nah, kita kasih satu contoh. Nah, contoh 1 gram uranium dapat menghasilkan energi setara dengan beberapa ton batu bara. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, yang kedua itu ada namanya ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini itu seperti pembangkit listrik tenaga nuklir hampir tidak menghasilkan emisi karbon, sehingga sangat membantu dalam mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, yang ketiga ini ada namanya keuntungan nuklir itu kestabilan. Jadi dia itu tidak seperti energi terbarukan. Energi terbarukan itu seperti energi angin atau energi surya yang tergantung pada cuaca. Jadi kalau cuacanya gini, anginnya berubah begini. Jadi kalau cuacanya gini, suryanya juga berubah begini. Nah, itu namanya ketergantungan pada cuaca. Nah, kalau nuklir, itu energi nuklir itu stabil dan tidak beroperasi terus-menerus tanpa gangguan. Nah, dia tuh beroperasi terus-menerus, stabil, tanpa ada gangguan sama sekali. Nah, kalau surya tadi kan gangguannya itu gangguannya itu cuaca, sesuai cuaca. Kalau cuacanya gini, ntar anginnya deras. Kalau cuaca yang gini, ntar anginnya nggak ada. Nah, gitu. Kalau nuklir stabil, tanpa gangguan sama sekali. Nah, yang keempat, keuntungan nuklir itu dapat digunakan dengan jangka panjang. Nah, jadi uranium sebagai bahan bakar yang cukup melimpah bisa dibilang, dan bisa bertahan hingga ratusan tahun saking melimpahnya. Nah, ini membuat energi nuklir itu cocok sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan energi di dunia. Nah, yang terakhir, multifungsi. Selain untuk listrik, nuklir ini bisa digunakan dalam berbagai aspek. Nah, selain listrik, teknologi nuklir ini bisa digunakan beberapa aspek. Nah, contohnya di bidang kedokteran seperti ini, kalau kalian tahu namanya tuh radioterapi. Radioterapi ini biasanya digunakan untuk mengobati kanker. Nah, jadi yang punya kanker itu biasanya pakai radioterapi. Nah, yang bisa juga digunakan untuk penelitian serta digunakan di bidang industri. Nah, sekian
adalah dari beberapa keuntungan-keuntungannya. Nah, sekarang ada namanya kerugian. Kerugian akan dijelaskan oleh teman saya yang namanya Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sini saya akan ngebahas apa aja kekurangannya nuklir. Yang pertama itu ada resiko kecelakaan. Nah, nuklir ini itu menyebabkan rusaknya sebuah lingkungan dan lingkungan kesehatan. Apabila limbahnya itu sudah bocor, maka rusak lingkungannya dan lingkungan kesehatan juga ikut rusak. Yang nomor 2 itu ada limbah radioaktif. Nah, limbahnya ini juga sangat amat berbahaya ya. Nah, makanya apabila limbah itu sangat amat berbahaya, itu membutuhkan sebuah solusi yang paling tepat untuk menyimpan ataupun mengelola limbah tersebut. Nah, nomor 3 itu ada ongkosnya tinggi atau ongkosnya mahal. Nah, ongkos ini itu untuk merawat mesin ataupun mengupdate mesin supaya mengurangi dampak negatifnya ataupun mengurangi resiko dari nuklir tersebut. Nomor 4 itu ada metode pembatasan lokasi. Nah, ini maksudnya tuh enggak semua wilayah itu bisa cocok menggunakan energi nuklir. Nah, ada beberapa wilayah dan beberapa negara itu enggak cocok menggunakan nuklir. Nah, oke, next apa aja rekomendasi ke depannya ataupun next time-nya lah. Nah, nomor 1 itu ada mengembangkan mesin nuklirnya. Nah, ini udah pasti menjadi salah satu hal yang wajib untuk mengupdate mesin supaya mengurangi resiko tersebut. Nah, begitu. Yang nomor 2 itu menyimpan di dalam waktu yang lama. Nah, ini maksudnya mencari solusi yang lebih tepat ataupun hal yang yang pas supaya menyimpannya itu lebih aman ataupun mengelolanya entah mau jadi apakah ntar begitu. Yang ketiga itu ada mengenali sebuah kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini ngerti apa aja sih kekurangannya nuklir dan apa aja kelebihannya, dan ya apa aja yang rekomendasi ke depannya begitu. Yang nomor 4 itu alatnya ramah lingkungan. Nah, membuat mesinnya itu udah pasti dengan dengan cara lah yang alatnya itu ramah lingkungan, lain alat yang menambah polusi ataupun menambah apalagi untuk menambah begitulah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian presentasi kami tentang topik keuntungan dan kerugian serta rekomendasi penggunaan nuklir di masa mendatang. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Nah, jika ada pertanyaan atau saran, bahkan masukan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan dalam penyampaian tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.